Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Toto Nugroho dari Kuartir Cabang Pemalang. Dalam kesempatan hari ini, perkenankan saya ingin mengetengahkan terkait aba-aba dalam gerakan baris berbaris. Kakak-kakak sekalian, dalam baris berbaris, aba-aba terbagi dalam tiga hal. Yang pertama yaitu untuk petunjuk, yang kedua itu perintah, yang ketiga pelaksanaan, kakak. Jadi ketiganya ini tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. Struktur aba-aba peraturan baris berbaris terdiri dari tiga bagian utama, yaitu aba-aba petunjuk yang berfungsi untuk menentukan sasaran pasukan. Contohnya di sini adalah misalkan kepada Sang Merah Putih, atau untuk yang lainnya misalkan untuk amanat. Itu aba-aba petunjuk. Yang kedua, aba-aba peringatan. Fungsinya memberikan jeda agar anggota pasukan berkonsentrasi sebelum bergerak. Contohnya di sini adalah hormat atau setengah lengan, lencang kanan. Jadi setelah hormat dan kanan tadi, kita memberikan jeda sebelum memberikan aba-aba yang ketiga, yaitu aba-aba pelaksanaan. Fungsi di sini adalah memberikan perintah pada pasukan untuk gerakan yang harus dilakukan. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama adalah gerak, yang kedua jalan, yang ketiga mulai. Ya, gerak itu untuk gerakan di tempat. Contohnya siap, gerak. Untuk jalan itu untuk gerakan yang berpindah tempat. Contohnya, maju, jalan. Sedangkan mulai, itu untuk pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, hitung, mulai. Itu, kakak sekalian, terkait struktur yang ada pada aba-aba persatuan baris berbaris. Setelah ini, kita akan coba praktekkan dengan gerakan-gerakan dasar pada peraturan baris berbaris. Nanti yang akan kita praktekkan di sini adalah 12 gerakan dasar, kakak. 12 gerakan dasar yang ada dalam kegiatan baris berbaris. Itu. Yang umumnya kegiatan itu gerakan-gerakan itu gerakan dalam masih dalam satu tempat, ya, tapi nanti mungkin akan kami tambah gerakan-gerakan satu atau dua gerakan-gerakan yang berpindah tempat. Oleh kakak sekalian, mari kita cek bareng-bareng seperti apa kegiatan baris berbaris kali ini. Ya, kakak sekalian, gerakan yang pertama, ya, aba-aba yang tadi kita sampaikan, yaitu petunjuk, perintah, pelaksanaan. Hormat, gerak. Nah, posisi hormat, kakak, perlu kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita menggunakan topi yang mempunyai lidah seperti ini, berarti jari tengah itu nempel di lidah topi, ya. Pundak lurus seperti ini, kemiringan tangan 45 derajat, ya, pandangan lurus. Akan tetapi apabila kita tidak menggunakan topi, berarti nanti ada di alis, kakak, atau di pelipis. Seperti itu. Kita ulangi. Pada Sang Merah Putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Itu, kakak. Ya, jadi ada tiga. Pada Sang Merah Putih itu berarti petunjuk, hormat itu berarti perintah, gerak
itu pelaksanaan. Itu maksudnya seperti itu. Yang dimaksudkan dalam aba-aba, dalam baris berbaris. Yang kedua, setengah lengan, loncang kanan, gerak. Nah, ini disesuaikan kakak, gerak ke kanan atau gerak ke kiri. Posisi tangan seperti ini, nempel di pinggang. Tetap karena kita setengah lengan loncang kanan, maka barisan paling depan tengok ke kanan. Barisan ujung paling kanan yang ke belakang hanya lencang depan, setelah itu turun ya. Tegak, gerak, istirahat di tempat, gerak. Ya, kakak sekalian, untuk istirahat, kakak sekalian, untuk istirahat itu posisinya kaki ditarik, kaki kiri ya kak, kaki kiri ditarik selebar bahu, terus posisi tangan itu mengepal terus berikutnya hadap kanan, gerak. Nah, untuk hadap kanan berarti posisi badan kita berbalik menghadap ke kanan 90 derajat kakak. Hadap serong kiri, gerak. Untuk hadap serong berarti hanya 45 derajat kakak. Hadap serong kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Kalau balik kanan berarti langsung 180 derajat maksud kami ya. Jadi kakak sekalian, untuk posisi kaki hadap kanan, serong kanan dan sebagainya, kaki tidak usah terlalu lebar kakak ya. Kita posisi cukup depan saja, terus geser rapat ya. Posisi kaki 45 kak, tumit nutup, antar jempol buka 45 derajat. Seperti itu kakak. Jadi untuk gerakan di tempat ya, hadap kanan sudah, serong hadap serong kanan sudah, terus kemudian setengah lengan sudah, lencang kanan sudah, balik kanan juga sudah. Perlu diketahui kakak, dalam baris berbaris yang tidak ada adalah balik kiri kakak. Oke, balik kiri. Terus kemudian berikutnya untuk kita coba berpindah tempat kakak. Maju, jalan. Nah, untuk maju jalan, sentakan pertama itu dihentak kaki kirinya. Nah, baru setelah itu gerakan biasa. Henti, gerak, ya, itu. Balik kanan, gerak. Nah, baru kalau tegap, posisi tangan lurus, ya. Posisi tangan ketika hantaman pertama rata-rata air kak, ya. Di posisi rata-rata air, keduanya baru biasa, ya, biasa. Seperti itu di dalam gerakan baris berbaris, ya. Terus kemudian kakak yang perlu diingat bahwasanya ketika kita gerakan, kaki kiri itu yang boleh terangkat, boleh diangkat, tapi kaki kanan sebagai tumpuan, ya kalau kita hadapnya ke kanan sebagai tumpuan tidak boleh diangkat kakak. Contoh, hadap kanan, gerak. Nah, itu salah kakak. Jadi ketika kita tumpuan kaki kanan, maka kaki kanan tumit tidak boleh diangkat, ya. Geser tetap masih nempel di tanah. Kiri juga sama. Nah, ya, jadi yang sebagai tumpuan itu tidak boleh digerakkan, tidak boleh diangkat maksud saya. Gitu kakak. Terus kemudian nanti kita lanjut dengan gerakan-gerakan yang lain. Terus kemudian kakak yang perlu diingat bahwasanya ketika kita gerakan, kaki kiri itu yang boleh terangkat, boleh diangkat, tapi kaki kanan sebagai tumpuan, ya kalau kita hadapnya ke kanan sebagai tumpuan tidak boleh diangkat kakak. Contoh,
hadap kanan, gerak. Nah, itu salah kakak. Jadi ketika kita tumpuan kaki kanan, maka kaki kanan tumit tidak boleh diangkat. Ya, geser tetap masih nempel di tanah. Kiri juga sama. Nah, ya, jadi yang sebagai tumpuan itu tidak boleh digerakkan, tidak boleh diangkat maksud saya. Gitu kakak. Terus kemudian nanti kita lanjut dengan gerakan-gerakan yang lain. Terus kemudian kakak yang perlu diingat bahwasanya ketika kita gerakan, kaki kiri itu yang boleh terangkat, boleh diangkat, tapi kaki kanan sebagai tumpuan, ya kalau kita hadapnya ke kanan sebagai tumpuan tidak boleh diangkat kakak. Contoh, hadap kanan, gerak. Nah, itu salah kakak. Jadi ketika kita tumpuan kaki kanan, maka kaki kanan tumit tidak boleh diangkat. Ya, geser tetap masih nempel di tanah. Kiri juga sama. Nah, ya, jadi yang sebagai tumpuan itu tidak boleh digerakkan, tidak boleh diangkat maksud saya. Gitu kakak. Terus kemudian nanti kita lanjut dengan gerakan-gerakan yang lain. Itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini kakak. Mungkin hanya sekelumit sedikit ya, tapi semoga itu bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar kita bersama dengan adik-adik kita bisa menjadi insan yang lebih baik seperti itu kakak. Terima kasih atas kesediaannya ya untuk memberikan saran ya, memberikan usulan, tanggapan dan sebagainya. Kita jumpa lagi pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.